Yang pasti tadi kami sudah eh, komunikasi ya. Kami undang saudara, langsung saya sebut nama, enggak inisial ya, Bang Abdul Gias itu dalam rangka klarifikasi dulu ya terkait statement dia di medsos yang sekarang menjadi heboh. Yang pasti kita sudah mendengarkan latar belakangnya, kenapa kemudian dia menyampaikan hal-hal itu. Tapi sebenarnya menurut pengakuan di Bang Agi, Abdul Gias itu memang apa namanya melaporkan seseorang. Awalnya kan seperti itu ya, nah kemudian apa? Karena ini bagian dari substansi kami nanti dalam mengambil keputusan, ya, secara alat bahwa kami sudah intinya sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Abdul Gias ya tentang kronologis semuanya, dan kami tidak perlu waktu lama lagi. Ini hanya menunggu beberapa anggota BK yang lagi di luar kota ya. Setelah itu akan kami simpulkan ya. Kalau terkait kemudian sampai seperti tadi tanyakan sanksi pelanggaran itu nanti, tapi yang pasti sudah kami klarifikasi, sudah kami mintai penjelasan ya terkait unggahan dia. Itu aja klarifikasi, minta keterangan, minta penjelasan ya. Jadi hasilnya nanti ditunggu. Pak, dari BK sebenarnya ada nggak sih kayak kode etik buku resminya, karena posisinya Gias ini kan posisinya agak rumit ya, kayak kayak dia nggak apa, sedikit kabur antara batas dia sebagai seorang warga sama sebagai seorang, Influencer, enggak, sebagai seorang anggota seorang dewan, dewan karena ya. posisinya kan dia di medsos seperti itu gitu. Nah, ada nggak sih? Jadi di kode etik, jadi kita nanti seperti saya sampaikan tadi ya, ada tatib, ada kode etik, ada tata beracara BK. Saya sebutkan saja langsung salah satu contoh poin tentang punishment ataupun sanksi. Ya, sanksi itu ada namanya sanksi ringan, ada namanya sanksi sedang, ada namanya sanksi berat. Dan masing-masing sanksi itu ada kriterianya. Kalau ringan tuh ini. Kalau sedang ini, atau sudah berurusan dengan hukum resmi dan lain, atau berat ini ya. Nah, ini terkait kasus ini dulu ya. Nah, jadi dari apa yang diuraikan tadi sebenarnya kami sudah bisa menyimpulkan. Cuma ini karena ini bagian dari substansi materi yang tidak boleh kita publis ya, kami menunggu teman-teman lengkap ya, kami akan rapat kembali. Nah, kalau yang saya tanyakan ada nggak sih batasan? Nggak ada. Kalau secara misalnya kalau jadi anggota dewan jalannya nggak boleh belok-belok, nggak ada, ya kan? Atau harus tegap, nggak ada. Ya, yang jelas tugas kami sebagai badan kehormatan menjaga etik, ya. Etik ini luas sekali. Kadang-kadang menurut orang lain pantas, menurut si B nggak pantas, ya. Nah, ini boleh kita panggil seperti itu. Jadi azasnya itu kepatutan, kepantasan, ya. Etiknya memang luas sekali. Jadi gitu. Ya. Oke, terkait di pemeriksaan tadi Pak, disampaikan tidak Pak alasan dia melontarkan narasi orang luar Kaltim gitu. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi? Ini substansi, ya. Itu juga kita tanyakan kenapa sampai mengatakan itu, ya. Saya tidak sampaikan dulu, ya. Yang jelas nanti ini bagian dari rencana kita kita rumuskan dalam keputusan rapat nanti. Ya, dia sampaikan semuanya. Alasannya Pak ya? Ya, Sampai dia berpikir begitu. Iya. Ya. Ya. Apapun itu, ya kan? Apapun itu, menurut ini subjektif loh ya, bukan keputusan BK ya. Subjektif seorang Subandi ya, ya. Janganlah ngomong seperti itu. Ya kan gitu. Tapi ini bukan keputusan BK. Pak, satu lagi Pak, ada nggak sih Pak dijelasin kenapa pas di Polda Kaltim itu memakai PIN DPR Pak? Oh, saya lupa nanya.
Saya lupa nanya kapasitas dia pada saat melaporkan seseorang itu, kapasitasnya apakah sebagai seorang anggota DPR, Iya, apakah sebagai warga. Saya lupa menanyakan. Ya, tapi itu sebenarnya bisa dibilang penting dan tidak penting. Tapi yang menjadi substansi, karena yang menjadi kegaduhan ini kan pernyataan itu, ya kan? Kalau ranah hukumnya, kalau secara hukum positif nanti ternyata itu diproses dan hasilnya akan kita ketahui bersama. Karena Polda gerak ini, kan begitu. Ya, infonya begitu. Apa gerang?